Kalau di dunia mobil listrik ya, ini ibarat kata Avanza atau expandernya dunia EV. Ya, sahabat Rev Indonesia, kita nyebutnya BYD ya, bukan BYD ya, karena di Cina dia sebutnya BYD, jadi Rev Indonesia sebut BYD. Ini adalah BYD M6 2025, tipenya superior, dan si AB nih, pinter dia. Kemarin POV kita dikasih yang tipe 7-seater, kali ini kita dikasih tipe yang Captain Seat tuh, BYD M6 Captain Seat. Jadi jangan kemana-mana, kita review aja langsung BYD M6 Superior Captain Seat. Starternya, oh mesti diinjak pedalnya nih, mesti diinjak pedalnya, langsung nyala, dan kita bisa langsung nyalain AC di sini biar nggak kepanasan. Ya, jadi thank you ya kepada AB dari BYD Bipo Serpong yang telah menyediakan mobil ini untuk di test drive dan review oleh Driving Indonesia. Secara desain eksteriornya, BYD M6 ini memiliki desain yang sebenarnya masih bersahabat dengan mata kita ya, orang-orang yang biasa menggunakan mobil konvensional juga selain EV. Dan untuk lampu perlampuannya di sini dia sudah mendapatkan apa nih, multi beam ya, multi LED, 3 titik begini LED-nya. By beam juga, jadi lampu dimnya juga LED dan lampu besarnya juga LED, dan ada DRL di sini. Sayangnya memang udah nggak ada fog lamp. Kenapa mobil-mobil baru semua nggak ada fog lamp? Dan yang Driving Indonesia senang dari BYD M6 ini adalah desainnya ini masih original BYD, tidak sengaja dimirip-miripkan Tesla Model 3 atau Land Rover Discovery, Cadillac Escalade maupun BMW seri 3 G20. Menurut sahabat Driving Indonesia, yang mana tuh mobil-mobil yang tadi Driving Indonesia sebut yang mirip sama mobil-mobil itu ya? Ya, kalau di BYD M6 ini desainnya masih original, masih BYD banget, nggak dimirip-miripkan dengan mobil lain. Karena memang sebenarnya tapi mobil ini itu adalah desainnya berasal dari 2017-2018 sudah pernah ada namanya BYD Songmax. BYD Songmax itu adalah mobil BYD di Cina ya. MPV juga sebenarnya desainnya mirip-mirip begini. Dia tapi ditawarkan dengan mesin internal combustion engine. Makanya kalau bicara desainnya, mobil ini kelihatannya masih cukup konvensional gitu ya, masih ramah di mata kita. Dan kalau kita mau lihat ruang mesinnya di sana, ada mesin V8 Twin Turbo 560 horsepower 4400 cc. Woi, Waduh, apaan? salah M6 woi. Salah ya? Itu M6 yang lain. Oh, bukan itu ya? Iya, itu BMW M6 ya? Enggak ya, bukan. Ini adalah BYD M6, mobil listrik. Di sini terdapat ruangan yang lega gitu, karena ini adalah tadinya basisnya adalah BYD Songmax yang merupakan mesin mobil bermesin bensin atau hybrid. Jadi ruangannya ini masih lega untuk ruangan mesin bensin juga. Iya. Lega kan? Ya, jadi di bawah sana ada dinamo listrik bertenaga 201 horsepower, 310 Nm torsinya, dan di atasnya ini controller ya. Controller untuk speed yang mengalirkan tenaga dinamo listrik tersebut kepada roda depan dari si BYD M6 ini. Jarang-jarang ya kita bisa masuk ke ruang mesin lagi tadi. Kolongnya ini cukup rata ya kolongnya. Ya, tadi kita mau ngecek di kolong situ apakah kelihatan baterainya. Jadi di BYD M6 ini baterainya ada di kolong sana, di bawah sana. Dan dia merupakan baterai flat ya, baterai blade battery gitu dengan material LFP, lithium iron phosphate, dengan kapasitas 71,8 kWh. Membuat mobil ini bisa berjalan 530 km jauhnya untuk sekali charge penuh ya. Jadi membuat mobil ini menurut range klaim dari BYD bisa berjalan sejauh 530 km sekali charge ya, sekali charge penuh. Dan kalau mau pengecasan ya di sini pengecasannya sudah bisa fast charging. Yang mana charger dari BYD ini bisa juga dipakai buat apa namanya, V2L, Pak? V2L, betul. Jadi V2L ini kita fungsinya mobil kita pergi camping. Kita butuh ngecas baterai handphone atau laptop, kulkas. kita bisa pakai ini. Kulkas juga bisa. Ya, jadi dicolok aja ke mobil. Jadi mobilnya kayak genset berjalan, bukan genset, power bank. Power bank colok berjalan. saja, terus kita nyalain ininya. Sip. Oh, tinggal colok langsung. Tinggal colok aja, kita bisa ngecas apa aja. Bisa ngecas, ngeblender, Yes. masak. Masak juga bisa. Sama kipas juga bisa ini.
Sayangnya memang kalau untuk si BYD M6 ini, untuk saat perekaman video ini ya, tidak diberikan wall charger. Jadi wall chargernya ini kalau mau beli aksesoris dia ekstra. Ya nggak terlalu mahal sih memang. Dan di atas sini dari desain sampingnya selalu yang tipe superior ini ada tulisan space di sini sampai ke depan gitu ya. Trim garnish chrome-nya. Dan again desain sampingnya pun ini adalah desain yang sangat konvensional. Sisi sampingnya ini BYD Songmax banget lah, walaupun karena ini tipe yang EV jadi depannya tertutup gitu ya grillnya. Tapi desainnya ini nggak neko-neko, MPV sleek yang nggak tinggi ya, bukan seperti MPV sliding door yang masih ramah di mata kita gitu loh. Di atas sana ada roof rail, kemudian ada garnish dari atas sampai bawah ini, sampai tulisan space tadi, dan kemudian kacanya dibuat terlihat nyambung sampai belakang. Door handle juga yang nggak neko-neko ya, nggak perlu sampai yang celup-celup gitu. Dan di bawah spionnya sini ada kamera untuk melengkapi kamera 360 view around monitor. Untuk velgnya juga dia sudah diberikan velg 2-tone, dual tone silver polish dengan black gloss begini dengan ukuran ring 17. Sayangnya memang ini sebenarnya bannya cukup lebar, 225 lebarnya. Cuma sayangnya memang ini bannya masih agak sedikit ban comfort ekonomis ya. Kalau driving Indonesia sih jujur dengan mobil tenaga sebesar ini 201 horsepower yang mana itu cukup kencang ya, salah satu MPV yang paling kencang di Indonesia saat ini. Baiknya mungkin paling nggak pakai ban sekelas Michelin Primacy 4 atau misalnya Bridgestone T005A gitu ya. Pokoknya yang agak sedikit mengarah ke balance antara comfort dan performance. Tapi oke, tidak masalah, nanti sahabat driver Indonesia kalau sudah beli juga bisa ganti sendiri ya. Dan yang paling penting di sini dia sudah mendapatkan disc brake depan belakang. Ini penting karena mobil ini juga tidak pelan sebenarnya. Kencang 200 sampai lebih. Untuk MPV ini kencang. Nah, untuk desain eksterior belakangnya again simple ya, dari yang kaca samping tadi menyambung sampai kiri ke kanan kaca ke belakang ini, kaca belakangnya. Jadi kesannya satu kaca padahal sebenarnya ini ada terpisah, ada pilar A, B, C, D. Di sini pilar D lumayan tebal, jadi sebenarnya cukup rigid mobil ini, kokoh juga. Dan untuk lampu perlampuannya, nah kalau yang ini Driving Indonesia merasa desain belakang lampunya ini agak sedikit mirip Fortuner, tapi cuma sampai situ aja. Ya dari jauh bisa keseribet antara BYD M6 sama Fortuner. Cuma itu doang. Yang lain sebenarnya BYD M6 ini masih desainnya original MPV dari BYD banget. Bagian di bawah sana ada garnish chrome melengkapi dari kiri ke kanan. Di bawah mata kucingnya itu ya, dan juga ada emblem BYD M6 serta kamera mundur di bawah sini untuk melengkapi 360 around monitor kamera 360 dari si BYD M6 ini. Oke, bicara realistis, posisi duduk baris ketiga Driving Indonesia 176 cm. Kali ini kita jadi korban di sini. Tapi ini sengaja kasih lihat bahwa di Driving Indonesia duduk sini jarak kakinya masih sejari ya, supaya kepala juga kita masih sejari ke langit-langit, supaya mau lihat posisi duduk Om Jin yang tingginya 181 cm di baris kedua ini. Ya, nah udah kita keluar dulu. Itu ya tadi bukti ini bahwa posisi belakang adalah posisi duduk Driving Indonesia, duduk di baris ketiga, dan di depan juga posisi nyetir Driving Indonesia di baris pertama. Gimana Om Jin posisi duduk dan juga kenyamanan duduk di BYD M6 Superior Captain Seat yang disediakan oleh Pak Abe ini? Wah gila, gue sih suka sih Captain Seat-nya. Posisinya enak ya? Nah, lega, ke atas juga kayaknya bisa ngeliat langit-langit. Walaupun ini panoramic roof nggak bisa dibuka, panoramic roof aja bukan sunroof dia. Tapi gimana? Wah gila. Spacious ya berasanya ya? Spacious, nyaman. Nggak claustrophobic? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, jadi enggak berasa berasa. alam tuh terbuka gitu. Dan ini panoramic roofnya laminated glass. Jadi kalau sahabat Driving Indonesia khawatir bahwa dia panas, ya memang pasti namanya lebih panas dari atap biasa pasti ada, tapi memang dia tidak terlalu panas karena dia sudah kaca yang laminated ya. Jadi agak gelap gitu. Bukan kaca film tapi cuman kayak ada shade-nya aja, jadi dia sedikit lebih gelap dari kaca samping-sampingnya ini, kaca biasa gitu. Dan kemudian untuk materialnya gimana nih Om Jin? Materialnya sih premium banget. Premium banget ya, khas BYD. Terus empuk lagi ya tuh. Iya, khas BYD nih. Ya di level-level kalau mobil Asia sih sebenarnya ini udah masuknya kelas luxury ya, premiumnya udah kelas kulitnya udah kelas premium ya, dan tebel banget nih.
Wah, dia ada sensornya Wow, juga. apa itu? Dia ngomong apa tadi? Hati-hati ada mobil jalan dari belakang katanya. Ini headrestnya Om Jin tebal banget. Iya, makanya dibilang premium banget. Soalnya empuk-empuk loh. Kursinya Empuk tebal banget. nggak pelit nih. Nggak tipis-tipis gitu ya. Di belakang sini ada apa aja Om Jin? Dia ada AC. Untuk AC. Sama- AC-nya dari mana lubangnya? Oh, ada 4 lagi. dari Belakangnya atas udah sana. dapet. Jadi nggak rebutan sama orang belakang. Iya, di belakang sana juga ada lubang AC. Terus ini apa? Lampu, Oh, lampunya lampu pun baca. LED coy, Iya, bukan warna bukan putih. lampu kuning coy. Dan ada gantungan baju. Gantungan baju, oh iya di situ di atas sana. Mana tadi kan baju? Ini Iya benar. AC kecilin dulu berisik nih, kencang nih. sama charger apa? Di bawah situ Type-C. udah ada lubang buat ngecas ya. Ntar kita mau ngecas GoPro sambil jalan nih. Buat ngecas apa buat Kamera. buat ekonomi listrik ya. Hmm. Range, kita ngetes range. Nah kalau ruangan, sisa ruangan nih dengan posisi tadi Drive Indonesia duduk depan dan duduk di belakang, di Om Jin masih ada sisa ruangan 2 jari di knee room. Legroomnya masih bisa masuk ke sana, masih masuk sana ya. Walaupun di bawah sini sebenarnya ada blade battery ya, baterainya di bawah sini ya. Dan kemudian untuk ruangan kepala, walaupun ini ada panoramic roof di jadi ini digulung. Oh, ternyata dia blindnya pun solid ya, bukan transparan, semi transparan itu ya. Jadi kalau siang nggak terlalu panas nih, Lembus panasnya. nggak terlalu Terus dia tembus. bahannya tipis. Bahannya Jadi tipis, gulung dia. jadi gulungannya cuma segini ya. Ya, Ya memang sih kelihatan nih, agak sedikit turun nih. Nggak setipis yang kemarin kita tes di apa Grand Vitara ya. Tapi nggak ganggu. Tapi nggak terlalu ganggu dan ruang kepala Om Jin masih ada. Coba tambahin lagi 3 jari Om di atas. 8 jari di atas kepala Om Jin, tinggi 181 cm, duduk di baris kedua captain seat, biadi superior captain seat ini. Buka bagasinya sudah elektrik dan begitu dibuka ini masih posisi duduk yang tadi ya. Posisi duduk Drive Indonesia di baris ketiga ini. Di belakang sini kita dari tadi memang masih bawa banyak ransel dan juga ini ada perlengkapan charging dari Biadi M6 Superior ini. Jadi masih muat di baris meskipun baris ketiga ini buat duduk Drive Indonesia, ini di belakangnya masih muat untuk perlengkapan charger dan juga ransel. Dan kalau misalnya sahabat Drive Indonesia mau bawa barang yang lebih besar, Babe minta tolong Babe. Oke. Soalnya ini mesti 2 tangan nih. Oke. Ya, sayangnya itu ya mesti 2 tangan. Mentok, minta tolong Om Jin, majuin Om Jin. Dikit. Ya ternyata kalau memang posisi duduk Om Jin di tengah situ agak sedikit mentok, jadi mesti dimajuin dulu untuk ngelipatnya. Tapi setelah itu bisa dibalikin lagi Om. Coba Om. Aman ya? Aman tuh. Posisi duduk Om Jin lagi, balik lagi nggak ada masalah. Dan kalau sudah dilipat, ini jadi totally flat, totally rata di tengah sini. Jadi nggak ada undakan-undakan. Dan kalau misalnya kita mau main pingpong atau gelinding-gelindingan pakai botol minumnya Pak Abe ini, wih, wih, jatuh, dapat, dapat botol minum Pak Abe, gede nih tapi keren. Taruh mana? Oh banyak cup holder, sini muat, di situ juga muat. Fleksibel banget, gede itu ya cup holdernya ya, bisa muat botol minum segede itu ya. Ya, kalau Anda nyetir Biadi M6 atau Anda membeli Biadi M6 Superior ini, meskipun duduk di captain seat belakang sana nyaman, tapi mungkin Drive Indonesia rasa mostly sahabat Drive Indonesia akan lebih banyak duduk di kursi pengemudi sini. Dan tidak kalah pengemudi sini kenyamanan dan kemewahannya dengan yang di baris kedua tadi. Kursi depannya ini nomor 1, ini materialnya nggak bercanda sampai ke door trim ini ya, dan juga untuk di handrest ini ya, material yang tidak bercanda dan tebal tadi. Kemudian oke, betul ini plastiknya memang yang atasnya hard plastik agak sedikit seperti Reborn, Innova Reborn, tapi bagian bawahnya ini mendapatkan garnish yang ini the majority part of the dashboard ya. Jadi kelihatan semua dari kiri ke kanan Anda melihat material ini. Ini materialnya kayu dan bukan kayu, plastik tapi motifnya kayu 3D gini. Mewah banget kelihatannya. Berlangsung sampai ke door trim. Yang mana door trimnya ini dari atas sampai ke bawah ini mostly adalah semua yang berhubungan dengan tangan Anda ini adalah semua soft touch. Dan ada satu yang Drive Indonesia suka. Posisi armrestnya ini duduknya begini nih. Jadi kelihatan nggak ya? Posisinya duduknya ini slanted begini. Jadi kalau nyetir kita tuh kayak duduk di
sofa karena ini kita posisi restingnya itu nggak datar, restingnya agak turun, jadi kita duduknya nyantai banget, megang setir juga nyantai banget gitu ya. Ya again itu kemudian untuk door trim yang bagian sini semua memang hard plastic, but kita juga jarang nyentuh bagian itu ya. Dan kalau untuk sudah ke bagian setir menyetir, ini sudah leather wrap steering wheel, walaupun memang kulitnya ini sejujurnya tidak sebagus yang di kursinya, tapi ini juga bagus ya, mungkin seperti level-level Stargazer Prime seperti itu ya. Nah, bicara BYD M6 Superior berarti bicara teknologi juga, karena ini adalah EV dan mobil baru, jadi tentunya banyak elektroniknya juga. Sebagai contoh di situ tuh nyala karena ada TPMS-nya, tire pressure monitor sensor ya. Dan untuk mobil ini tire pressure-nya ada sedikit berbeda di sebelah kanan belakang. Kita belum sempat isi. Kayaknya nanti mesti cepet-cepet diisi nih. Tapi penting ya, jadi ini adalah sensor yang bisa mendeteksi perbedaan jauh tekanan ban dari salah satu ban di BYD M6 ini. Dan kemudian juga di sini sudah mendapatkan infotainment yang lengkap, walaupun jujur Drive Indonesia lebih suka tombol di sini. Drive Indonesia pikir M6 ini karena masih platform yang sama dengan Songmax mestinya ada tombol, tapi ternyata enggak. Ya oke lah. Jadi di sini pengaturan AC semua dari sini, matiin, nyalain, angin, kemudian temperatur, semua lengkap ya di sini ya untuk pengaturan AC ya. Dan kemudian kalaupun sudah selesai itu, kita masih dapat lagi pengaturan untuk Android Auto, Apple CarPlay. Selesai, semuanya bisa. Itu ya, begitu udah ada Android Auto, Apple CarPlay, Anda bisa langsung nikmatin semua yang berada di pusat entertainment, yaitu smartphone Anda, yang juga kalau memang cukup canggih, walaupun Drive Indonesia handphonenya kurang canggih, ini bisa dicas di sini ya, apa namanya, wireless charger. Juga ada pengaturan untuk penampilan 360, kamera 360 tadi yang kita bahas, di spion dan di bagasi ada kameranya. Dan yang terpenting juga adalah di vehicle control sini Anda bisa langsung ngatur ADAS, ada intelligent cruise control, driving assist, lane support, lane keep, high beam assist, dia bisa naik sendiri, bisa auto lampu jauh, kemudian ada pre-collision warning, dan juga untuk parking assist, reverse radar, dan kembali lagi yang tadi kamera 360. Kalau mau kembali ke home, cepat mencetnya di situ ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung coba aja ke bagian driving impression, karena bagian sini ini semua soal pengendaraan. Jadi kita langsung saja driving impression BYD M6 Superior Captain Seat 2025 ini. Masuk gigi D dan dia langsung parking brake-nya mati ya. Driving impression BYD, waduh, lawan arah. Bukan BYD lawan arah itu maksudnya. BYD M6 Superior Captain Seat 2025. Kita sudah ditemani oleh Pak Abe dari BYD Bipo Serpong. Ya. Ya, jadi tadi kita sampai mana tadi kita bahas? Kalau yang multimedia Drive Indonesia sudah bahas ya, tadi ada Android Auto, Apple CarPlay, ada apa namanya, kamera 360 gitu ya. Bisa dibuka juga sama 360 waktu lagi nyetir ya. Jadi kita bisa nyetir dari sini. Jangan, bahaya. Boleh nggak Pak Be? Jangan ya, bahaya. Ya,
Jadi kita tadi terakhir sampai situ. Sekarang kita mau nanya sama Pak Abe. Ini apa aja nih Pak? Nah, kita di sini adalah bagian kontrol buat jalankan mobilnya, atau kita buat entertain volume. Kita ada Oh gitu, volume dari sini bisa? Dari sini bisa, di sini tombolnya. Oh, Gitu. terus ini ada mode. Nah, mode ini Ya. riding mode kita. Driving Kita ada mode. 3 mode. Kita ada eco, normal, dan sport. Oke, tunggu mana tadi? Tipenya sport, normal, eco. Oke, ya Ya. betul. Ini suara apa? Nah, ini Error. suara sennya Bukan. Om. Oh, suara sen. Kemarin kayaknya pas kita POV suara sennya enak. Nah, kebetulan ini ada yang ganti. Ganggu nih gitu, suaranya bisa diganti lagi nggak? Kita bisa ganti tapi harus lagi posisi berhenti. Oh gitu, harus Ya. ya. Udah, berarti sahabat Indonesia mau nggak mau harus bertoleransi dengan suara sen yang begini bunyinya. Hilang. Lucu juga. Hazardnya beda lagi suaranya. Ya, ya seperti itu ya. Dan kemudian di sini, kemarin ada pertanyaan, mobil ini Pak B, BYD M6 ini dia breakingnya regen nggak? Yes, dia ada regennya. Ada Nah, regenerative itu braking juga. disetting. Bisa disetting. Yes. Tombolnya di Ada- mana? Ada standar sama higher. Tombolnya mana? Nah, tombolnya sebelah sini dia. Oh, dari ini sport Ini buat riding driving mode-nya. mode, ini Nah, buat regen mode. Regen brake-nya. Regen brakingnya. Coba Betul. dia ada. Oh, Ada di atas larger sana. Sama Larger standar. standar. Ya. Oke, larger standar. Oke. 201 horsepower, 310 Nm. Rasanya seperti apa? Kenceng sih. Tadi udah mampir 100 ya kita ya. Kenceng sih. Sebenarnya sih sampai pegangan nih. Sebenarnya sih Driving Indonesia bilang mobil ini kencengnya di low to medium speed ya. Betul. Jadi 0 ke 100 ke 120 gitu ya. Betul Tapi sekali. begitu udah 80 sih ya oke lah, sedang-sedang aja gitu. Tuh, ini kita tadi nggak full throttle ya. Udah 100. Kenceng sekali. Klaimnya 0 ke 100 dari BYD itu adalah 8 detikan ya kira-kira. 8,6 detik. 8,6 detik untuk 0 ke 100 BYD M6 yang superior 201 horsepower ini. Tapi jujur bukan cuma soal itu sih, sebenarnya mobil ini tuh galak kok, apalagi di sport mode. Langsung 150 horsepower. Galak. Dan remnya pun karena ada dibantu dengan regen braking. Berani cuy. Sampai nyala hazardnya. Oke, dia kalau lagi belok lagi ngerem mendadak, dia ada hazard nyala otomatis seperti itu ya. Kita mau coba lagi deh akselerasinya. Oh itu. Tapi jujur handlingnya enak. Cuman tadi Driving Indonesia merasakan kalau kita dari kecepatan rendah nih ya, misalnya kita dari 20 km per jam, sekalian performance test deh. Dari 20 km per jam, belakang kosong, 1, 2, 3 kita gas. Nah, setirnya ini agak sedikit. Nah, input setirnya, karena mobilnya mungkin tenaga depannya besar, jadi torque setirnya, dan juga karena mobilnya agak sedikit jengat, powernya gede, jadi setirnya kita harus lebih sigap. Karena dia begitu digas tuh setirnya lebih gampang, lebih enteng, dan lebih mau kiri kanan gitu. Jadi orangnya harus terbiasa sebenarnya dengan 201 horsepower. Yang mana 201 horsepower itu 310 Nm bukan tenaga yang kecil ya Pak Abe ya. Betul, itu gede sekali buat mobil EV. Untuk EV dan untuk MPV itu boleh dibilang salah satu yang terkencang mungkin di Indonesia. Betul. Belum banyak yang lebih gede. Now that being said, dari tadi Driving Indonesia merasa, sorry ini sih izin lewat. Dari tadi, ya agak narik dikit. Tapi kalau udah sigap, kita udah tangkap, udah aman. Driving Indonesia ngerasa mobil ini sebenarnya flat handlingnya, tidak terlalu limbung, tidak terlalu body roll. Body rollnya tuh hampir nggak terasa. Jadi kalau misalnya kita belokin, setirnya itu cukup tajam responnya, walaupun feel-nya agak ringan, tapi cukup tajam respon setirnya, dan bodinya itu nggak miring. Jadi pada saat kita belokan kenceng gini 120 km per jam, kemudian mau mengerem untuk belok ke kanan, dibantu pengeremannya dengan regen braking, enak ya. Understeernya ada, tapi sangat manageable karena body rollnya itu hampir nihil untuk level MPV. Mungkin karena titik berat badannya itu sangat rendah di bawah.
dia kan menggunakan baterai yang model blade battery ya, Blade Pak. battery, Jadi betul sekali. tipis pipih di bawah body gitu. Jadi beratnya rendah center of gravity-nya. Makanya kalau kita belokkan seperti ini, responnya cepat sekali dan bodinya itu terbatas kemiringannya gitu. Well, that being said, understeer-nya ada karena memang bobotnya juga nggak ringan. Ush. Ame, dia berani loh. Dan traction controlnya kayaknya ya masih membantu, meskipun setirnya tadi Drive Indonesia bilang pada saat kita gas tambah kenceng gini dia agak sedikit tanda kutip liar, mesti ditangkap tangan. Tapi pada saat kita tangkap sebenarnya mobilnya nggak hilang kendali seperti itu ya. Jadi lebih ke driver aja harus lebih sigap karena ini bukan mobil pelan. Again, ini bukan mobil pelan. Untuk MPV ini kenceng dan fun juga ya sebenarnya ya. Ganas. Edan, tekuk rem, brake apa, trail brake ke dalam. Aduh, kayak naik roller coaster, Pak Be. Ya, inilah. Di bawah test drive. Kalian harus cobain. Iya benar, sahabat Drive Indonesia cobain. Ini mobil adalah mobil MPV yang selalu siap untuk bawa 7 orang atau 6 orang dalam hal Yes, Kapten Cid betul ini ya. sekali. Tapi kalau Anda ingin senang-senang seperti ini, dia selalu sigap. Tapi juga bukan selalu mobil ini harus soal kenceng-kencengan. Di highway-nya pun nyaman dan juga bisa membuat Anda, karena mobil ini mobil listrik, bisa membuat Anda irit keluar uangnya ketika Anda berjalan perjalanan jauh. Kita coba untuk bawa ke jalan tol. Ya, kita sudah berada di highway, di jalan tol, di mana si BYD M6 ini pasti bakalan sering berada di jalan tol juga. Bukan cuma mobil kota doang dia, Pak Abe ya. Betul sekali. Dia aduh, suara setnya lupa gua ganti. Ya, dia range-nya itu bukan cuma dalam kota doang. Range-nya berapa, Pak Abe? Dia ini klaimnya 530 km. 530 km itu adalah jarak yang cukup jauh sebenarnya. Kalau cuma bolak-balik ke Bandung, Jakarta Bandung nyampe. Pulang pergi nyampe ya kira-kira ya. Ya, jadi di jalan tol nomor 1 yang kita rasakan road noise. Oh good, ini karena bannya ban Eco. Mungkin sebenarnya kalau Drive Indonesia bilang kalau dia diganti seperti tadi Drive Indonesia bilang pakai ban yang lebih premium seperti T005A misalnya, atau Michelin Primacy 4 misalnya, pasti akan lebih silent lagi. Ini A-B+ lah untuk road noise-nya, tapi wind noise-nya nihil. Kekedapan suara dari luar ke dalam oke. Road noise aja yang terdengar. Mungkin karena sebenarnya lainnya kedap, jadi kita lebih kedengeran road noise-nya. Other than that, untuk ADAS-nya, kita mau coba ADAS-nya. Mobil ini, BYD M6 ini, Superior, itu ADAS-nya hanya satu tombol. Bener Pak Be? Satu tombol only. Only. Yang ini, ya kan? Kita pencet, nah dia langsung Intelligent Cruise Control, udah lepas. Nggak boleh dilepas juga sebenarnya, cuman Drive Indonesia bilang hal ini lepas karena mau ngebuktiin bahwa ya udah dia langsung centering tuh. Dia jaga jarak dengan mobil depan. Dan kalau misalnya kita mau tambah kecepatan dari, oh dia minta tadi pegang setirnya, tambah kecepatan dari sini aja, 72, 73, 80. Kalau ditekan lama dia langsung naik ke 80. Oh, tekan 2 kali dia naik 5. 100, oh naik 10, tekan 2 kali naik 10, langsung 100 tuh. Pegang dikit supaya dia diam. Dan kemudian ketika mendekat dengan mobil depan, ini sudah berkurang lagi kecepatan menjadi 80 ya. Ini Drive Indonesia tidak menginjak gas maupun rem. Intelligent Cruise Control dari BYD M6 ini. Dan kalau misalnya kita mau berpindah jalur, kita nyalain. Ini masih setirnya gerak sendiri tadi ya, masih ya nih posisi ya, centering, belok ke kiri sedikit. Nah, untuk mematikannya kita pencet ini, atau kalau pencet kita nyalakan sen, maka dia akan free. Setirnya akan terbebas dari pengaruh lane keep assist. Kemudian kita matikan sen kembali, dia akan kontrol lagi. Ini agak sedikit berbelok kiri ya. Seperti itu. Smooth sih, canggih. Untuk ADAS-nya canggih mobil ini, smooth sekali. Ya, oke. Lain daripada itu, kita mau ngetes untuk range realistisnya. Kurangin dulu kecepatannya, 90. Range realistisnya pada saat ini baru saja dia turun ke 72%. Kita akan turunkan 5 km
5% dan kita akan ukur kilometernya. Sekarang 10.527 km untuk range-nya, dan kita akan kembali lagi mengukur jaraknya dari 10.527 ke berapa pada saat dia mencapai 67%. Nanti hasilnya tinggal kita kali 20. Oke, kameranya berpindah ke kamera Om Jin di sana. Dan kita akan mengukur range dari sekarang. Itu dia, baterainya sudah sampai 67%. Pas kita mau exit jalan tol. Ya memang sih ini angkanya baru 10.547. Cuma memang tadi kita ada sedikit turun tol, macet-macetan sedikit, dan juga bawaannya juga nggak eko-eko banget. Kalau dilihat angkanya 10.547 tadi, kita mulai dari 72% dengan angka kilometer 10.527, berarti jarak yang ditempuh 5% itu adalah 20 sampai 21 km kira-kira. Ini udah mau dikit lagi 10.548. Maka kalau misalnya diukur seperti itu, maka dengan range 5% 21 km, maka 100%-nya adalah 21 kali 20. Artinya mobil ini secara realistis dipakai di dalam kota dan dalam jalan tol tadi secara kombinasi mendapatkan angka range realistis 420 km. Mungkin nggak mencapai 500, bisa aja. Mungkin harus dengan ininya apa namanya, regennya dengan larger, dan juga nyetirnya harus dengan mode eco. Tadi kita sama sekali tidak menggunakan mode eco, menggunakan modenya normal dengan sport. Tapi yang didapat oleh Drive Indonesia secara realistis nyetir dengan mode responsif dan juga regennya normal adalah range 420 km untuk 100% baterai BYD M6 Superior ini. Ya, tadi kita sudah tes di highway driving, empuk, nyaman, range-nya, tapi kita dapatnya realistis 420-an kilometer untuk baterai 100%. Gimana tuh, Pak Abe? Nah, itu ada salah satu banyak alasan sebenarnya ya. Ya. Yang paling tadi kita lupa isi angin ban. Tadi kita Ini udah berapa tadi? Iya. 152 kPa, yang lain 260, 250. Ya, otomatis lebih berat. Lebih berat yang satu. Plus, itu. Plus kita naik AC karena kondisi lagi panas, AC kita gedein. Ya. Ya mungkin memang realistisnya kalau 530 ideal banget mungkin dunianya ya. Maksudnya ya kita ada macet segala macam, mungkin nggak 530, tapi aduh, dia bales lu. Tapi dengan angin ban tadi ngaruh sih. Kalau kita isi angin bannya harusnya dia mungkin lebih mendekati ke arah 500 km ya. Ya, oke, dengan segala keenakannya ini buat Anda irit juga di kantong gitu ya, walaupun mobilnya bawa 6 seater, 7 seater, kenceng juga. Oke, kita mau tanya ke Pak Abe dari BYD Bipo Serpong. BYD Bipo Serpong, berapa harganya BYD M6? Pertama kita nanya dulu yang superior, yang ini nih, yang Captain Seat. Captain Seat itu kita tipe finding itu. Sambil ngomong gua kebut ya. Berapa Pak? Itu di 433 juta. 433 juta. 433 juta. 7 seater itu 423 juta. Jadi selisih 10 juta. 10 juta untuk yang nggak Captain Seat. Yang 7 seater. Ya, jadi yang nggak Captain Seat 423 juta. Untuk yang Captain Seat 433. Tapi Driving Indonesia kan selalu merasa nih, mobil listrik itu harusnya kita pakai sampai untung. Betul. Jadi semakin murah sebenarnya semakin menguntungkan juga, Pak. Betul. Kalau mau yang harganya masih di 300 jutaan sebenarnya bisa nggak? Ada. Kita ada namanya yang tipe standar. Itu dia di harga 383 juta. 383 juta rupiah. Yes. Sudah dapat BYD M6
dengan 7-seater. Dengan 7-seater. 7-seater itu range-nya berapa? Dia itu range-nya 430 km. 430 km. Jadi oke lah ya, maksudnya untuk pemakaian sehari-hari dalam kota sih jauh lebih. Itu jauh lebih irit. Jauh, maksudnya lebih dari cukup ya Cukup, range-nya betul itu ya. sekali. Walaupun memang powernya juga kalau nggak salah 160 horsepower, sedikit lebih kecil dari ini. Betul. But that's fine. Itu 0 ke 100-nya tuh menurut spek dari BYD masih 10 detikan, bahkan 10 kecil gitu. Jadi 10 koma kecil, masih kenceng mobilnya. Anda tidak selalu butuh 200 horsepower untuk sehari-hari. Kalau memang Anda cuma butuh yang untuk operasional irit, bisa bawa 7-seater dan harganya tidak perlu sampai 400 jutaan. Betul. Bisa juga tuh dengan BYD M6 yang standar ya, Pak Abe. Standar, betul. Tapi kalau Anda mau nikmat disetirin, nyetir sendiri juga enak, kenceng, tapi juga nikmat ketika pakai supir, butuh yang captain seat misalnya seperti yang ini, maka BYD M6 Superior ini yang tipe captain seat bisa diperoleh dengan harga 433 juta. 433 juta dari Pak Abe BYD Dipo Serpong. Ya, sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi BYD M6 Superior Captain Seat. Mobil listrik yang sebenarnya nggak neko-neko, cukup kenceng, cukup nyaman, cukup mewah, tapi juga harganya cukup terjangkau. Intinya mobil listrik yang memenuhi kebutuhan keluarga Anda maupun bisnis Anda aja lah. Segala kebutuhan Anda pakai mobil ini akan terpenuhi dengan nilai bagus gitu ya. Tapi nggak juga banyak fitur-fitur yang gimmick yang nggak tiap hari Anda pakai. Sekian yang bisa disampaikan oleh Drive Indonesia terkait dengan BYD M6 ini. Apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan jempol ke atas, subscribe ke channel Drive Indonesia. Apabila belum, tinggalkan juga komentar di bawah ini apabila ada pertanyaan atau sekedar ingin bincang-bincang bersama dengan Drive Indonesia atau sahabat Drive Indonesia yang lainnya terkait dengan otomotif. Sekali lagi terima kasih Anda sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!